semua yang membuat seseorang bahagia itu baik. Tapi semua yang bikin kamu galau, bete, itu kebalikannya, pasti tidak baik. Kalau tesismu nggak selesai-selesai, itu pasti tidak ada yang tidak baik yang sedang kamu jalani. Mungkin kamu males, mungkin kamu nggak tertib, mungkin kamu ogah-ogahan, mungkin kamu mismanajemen waktumu, pasti ada yang salah. Dan itu membawamu pada ketidakbahagiaan. Dan semua yang membuatmu bahagia itu pasti baik. Kok ada yang tidak baik tapi membuatmu bahagia, hati-hati, awas ketipu. Itu jebakan. Hakikatnya dia jelek. Misalnya, Pak, kemarin saya nyontek, akhirnya nilaiku A, Pak. Oh, itu iya, nilai mau A, tapi hati-hati. Dalam praktek hidup yang sejati, awas keliru. Misalnya kamu harusnya levelmu nggak IP 4, tapi IP-mu 4. Orang anggap kamu pinter, padahal ternyata enggak. Itu bahayanya, silahkan dinikmati sendiri. Banyak bahayanya, panjang. Jadi pokoknya yang bikin kamu bahagia pasti baik. Kok kamu bahagia dengan hal yang tidak baik, itu sebenarnya bukan bahagia, atau sebenarnya itu nikmat sementara, ladzat tadi. Tapi resiko tidak bahagianya sangat panjang. Nah, oke. Saya tidak sholat, tidak apa-apa itu, Pak. Aku tidak puasa, biasa aja kan. Tidak masalah, Allah juga nggak cerewet, nggak marah-marah. Iyalah, kamu ngitungnya sekarang. Tapi mungkin ada efek yang tidak kamu sadari. Karena ketika Allah nyuruh sesuatu, itu mungkin rahasianya tidak sekarang saat ini, tapi ada skenario yang dibikin sendiri oleh Allah untuk mekanisme hidup kita. Karena Allah pasti tidak butuh sholatmu, tidak butuh puasamu, tidak butuh zakatmu. Jadi segala yang membuat bahagia itu pasti baik. Atau kebalikannya, kalian melakukan kebaikan kok tidak bahagia ya, Pak? Ketika kebaikan tidak bikin kamu bahagia, berarti ada misunderstanding, ada pemahaman dan pengetahuan yang belum kamu jumpai. Kayak di Plato kemarin, saya jujur, Pak, tapi kok sumpek gini hasilnya, Pak. Kok malah rumit hidupku. Harusnya jujur itu bikin bahagia, tapi kok bikin aku malah galau. Ada yang keliru dalam pemahamanmu tentang kejujuran dan kebahagiaan dari jujur. Konsepmu mungkin salah. Mungkin bahagia menurutmu apa? Atau jujurmu itu jangan-jangan bukan jujur yang sejati, tapi jujur yang terpaksa. Atau pasti ada yang keliru. Pokoknya rumusnya katanya Farabi, perbuatan baik hasilnya pasti bahagia. Rumusnya di situ. Semua yang bikin bahagia pasti baik. Kalau ada yang enggak, pasti ada yang salah. Terus katanya Farabi lagi, rumus keempat, orang tidak cukup hanya paham dan sadar, tapi juga dia harus ingin dan target. Oh, ini dimensi praktis yang kemarin tidak ada di Plato. Paham teorinya dan sadar pentingnya itu belum cukup. Perlu ditambah mau menjalankan. Sekarang kan banyak, kamu yang pinter-pinter sudah S2, sudah kuliah, itu kan biasanya ilmumu lengkap. Apa sih kebaikan yang tidak kamu ketahui? Apa sih barang salah yang kamu tidak paham? Tapi antara paham dan menjalankan ternyata ada jarak. Kamu ngerti kalau puasa Senin Kemis itu bagus, tapi yo kamu puasa kalau pas lagi ada masalah, sholat tahajud kalau ada masalah. Kan biasanya kamu gitu. Nah, jadi ada jarak katanya Farbinda. Tidak cukup hanya kamu ngerti dan paham teorinya, tapi juga harus niat dan menjalankan isi teorimu. Nanti detail pemahamannya di belakang. Tapi ini penting. Jadi kehendak itu jadi kunci. Kamu ingin bahagia atau tidak?
Ada nggak orang yang sasaran hidupnya nggak bahagia? Ada. Termasuk orang yang salah identifikasi tentang apa itu bahagia. Maka nggak cukup paham dan sadar, tapi harus dijalankan. Nggak cukup berteori tentang demokrasi, kamu juga harus hidup secara demokratis. Nggak cukup teori tentang anak soleh, kamu juga harus hidup kayak anak soleh. Saya ngerti Pak, caranya jadi wali biar disayang Allah, biar ya nggak pentingnya. Kamu mungkin belajar Rumi dari Cak Kus, belajar filsafat tiap minggu, belajar hikam selapan sekali itu kan, tiap Selasa apa itu. Kamu tahu dan sadar, waktu ngaji itu kan kamu manduk-manduk. Iya ya, memang kayak gitu, selalu gitu. Tapi keluar dari sini ndak jalan. Kamu ndak berkehendak untuk menerjemahkan itu dalam kehidupanmu. Dan itu sumber masalah. Kenapa kamu nggak bahagia? Kenapa nggak bahagia? Karena ideal yang ada di kepala dan hatimu ternyata ndak nyambung sama praktek hidupmu sehari-hari. Maka jadi masalah. Kalau menurutmu rokok itu jelek dan kamu ndak bisa meninggalkan rokok, itu kan siksaan luar biasa. Sambil ngerokok kamu, aduh ini sakit jantung ini, sambil nggak menikmati. Iya kan, ndak nyambung, kamu ndak bahagia. Mending kamu anggap serokok ini bermanfaat, bagus bagiku, ndak tahu buat orang lain, pokoknya bagiku bagus. Itu lebih enak rasanya rokok. Tapi kalau sambil ngerokok kamu nonton gambarnya itu, aduh merokok bisa membunuhmu, wah mati ya. Jadi sambil ngerokok kamu mati ini kan itu. Iya. Jadi tidak nyambung. Ideal sama praktek hidupmu harus nyambung. Kalau tidak ya kamu tidak akan bahagia. Maka tidak cukup tahu dan sadar, tapi juga menginginkan dan menjalankan. Itu teori untuk bahagia. Kalau menurutmu mahasiswa itu wajib punya pacar dan kamu tidak punya pacar, itu kan siksaan luar biasa. Mending kamu punya ideologi tidak usah pacar-pacaran dulu, itu malah nyaman. Kamu tidak galau, nggak punya pacar nggak masalah. Memang aku tidak ingin punya pacar, itu untuk nutupi yang tidak laku. Jadi dalilnya ngono wae. Jadi saya ideologinya beda, nggak setuju pacar. Ya kan? Lo kebalikannya, kalau kamu sudah matok ndak pingin pacaran tapi kok ya jatuh cinta, itu kan ya siksaan luar biasa. Atau kamu ndak pingin punya pacar kok terlanjur punya pacar, itu juga siksaan. Pingin punya pacar nggak punya pacar juga siksaan. Ideal yang di kepala dengan prakteknya nggak nyambung. Jadi jangan seneng-seneng kamu ilmumu tambah banyak tiap minggu, tiap bulan. Kalau kebenaran dan kebaikan sudah jadi referensimu, tapi tidak jadi targetmu, nggak jadi sumber perilakumu, itu juga ada jarak. Itu yang bikin kamu galau secara nggak sadar kadang-kadang. Jadi mending orang nggak ngerti apa-apa, lebih nyaman. Tapi semakin luas ilmumu, pertanggungjawabannya semakin panjang, termasuk secara individual. Jadi kalau memang merasa wah berat ya Pak, besok tidak ngaji lagi, tidak apa-apa. Tambah pinter, tambah sumpek ternyata Pak. Ya, oke. Cuma kalau tidak ngaji, ya kualitas hidupmu tidak akan meningkat. Problemnya di situ. Jadi biar kualitas hidupmu meningkat, ya step by step. Jadi sekarang saya paham dulu Pak, nanti kalau siap tak laksanakan. Sambil ditegesin itu. Karena hidup itu kan memang harus begitu. Ya diterima aja, misalnya pacarmu jelek, ya sekarang jelek dulu Pak, tapi tidak apa-apa, besok kan bisa naik lagi. Lo kan gitu hidup itu, step by step. Oke. Dan kadang-kadang kita kan suka menipu diri kayak gitu. Jadi pacarnya biasa-biasa dibilang kamu yang paling cantik. Nah itu membohongi diri dan membohongi pacarmu. Mending kamu bilang kamu ndak paling cantik, tapi ya kamu yang mau sama aku. Yang lebih cakep ndak mau. Loh, itu lebih realistis, ndak apa-apa.
daripada kamu membohongi diri dan membohongi orang lain. Itu kan kebohongan publik, kamu bisa dituntut.